Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini kita akan membahas tentang zaman batu muda atau disebut juga zaman Neolitikum. Zaman Neolitikum atau zaman batu muda adalah periode pada masa prasejarah ketika manusianya menggunakan alat-alat dari batu yang telah diharuskan pada zaman ini. Dikatakan terjadi revolusi kebudayaan yang sangat besar dalam peradaban manusia. Sebab pada zaman Neolitikum terjadi perubahan yang cukup mendasar dari meramu atau food catering menjadi producing alias membuat makanan sendiri. Masyarakatnya diduga telah mengenal tradisi pertukaran barang atau dagang, beternak, dan mengembangkan kebudayaan yang agraris walaupun dalam tingkatan yang masih sangat sederhana. Selain itu, manusia purba yang hidup pada zaman ini telah membangun tempat tinggal permanen seperti rumah sederhana. Ciri-ciri zaman Neolitikum: 1. Alat batu sudah diasah dan dihias. 2. Tempat tinggal manusianya sudah menetap. 3. Perubahan dari food catering ke food producing. 4. Masyarakatnya mengenal bercocok tanam dan berternak. 5. Ditemukannya kebudayaan kapak lonjong dan kapak persegi. 6. Masyarakatnya telah mengenal kepercayaan. Persebaran Homo sapiens berawal dari Afrika, kemudian meluas berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Selama masa perubahan iklim yang dramatis sekitar 300.000 tahun lalu, Homo sapiens berevolusi di Afrika. Seperti manusia purba lainnya, mereka menjalani kehidupan sederhana dengan berburu mengumpulkan makanan. Seiring berjalannya waktu, mereka mulai mengembangkan kemampuan untuk menanggapi tantangan bertahan hidup di tengah kondisi lingkungan yang tidak stabil. Fosil tertua Homo sapiens ditemukan di Jebel Irhoud, Maroko pada tahun 2000. Manusia pendukung manusia yang sudah mulai hidup menetap terdapat pada masa Neolitikum. Pada zaman ini telah hidup manusia purba jenis Homo sapiens yang mendukung terjadinya revolusi kebudayaan manusia. Pendukung kebudayaan Neolitikum adalah manusia Proto Melayu yang hidup pada 2000 SM seperti suku Nias, Toraja, Dayak, dan Sasak. Kebudayaan kapak persegi. Nama kapak persegi pertama kali disebutkan oleh von Hohengelder. Penamaan ini dikaitkan dengan bentuk alat yang ditemukan, yaitu berbentuk persegi. Kapak persegi berbentuk persegi panjang dan ada pula yang berbentuk trapesium. Kapak persegi yang besar sering disebut dengan beliung atau cangkul. Bahkan sudah ada yang diberi tangkai sehingga persis seperti bentuk cangkul zaman sekarang. Sementara yang berukuran kecil dinamakan tara atau tata. Penyebaran alat-alat ini terutama di kepulauan Indonesia bagian barat seperti Sumatera, Jawa, dan Bali. Ada juga peninggalan zaman Neolitikum semacam kapak persegi yang disebut sebagai kapak bau. Bentuk kapak bau terbilang sama, hanya di bagian yang dikaitkan pada tangkainya diberi leher sehingga menyerupai bentuk botol persegi. Di Indonesia, kapak bau hanya ditemukan di Minahasa. Kebudayaan kapak lonjong. Nama kapak lonjong berasal dari bentuk penampang alat ini yang berbentuk lonjong. Bentuk keseluruhan alat ini lonjong seperti bulat telur, di mana pada ujungnya yang lancip ditempatkan tangkai dan bagian yang bulat diasah hingga tajam. Kapak lonjong mempunyai berbagai macam ukuran. Yang besar sering disebut Weizenbeil, sedangkan yang kecil dinamakan Kleinbeil. Penyebaran jenis kapak lonjong terutama di kepulauan Indonesia bagian timur, seperti di daerah Papua, Seram, dan di Minahasa. Bukti peninggalan pakaian di Kalimantan, Sulawesi Selatan, dan beberapa tempat lainnya ditemukan alat pemukul kulit kayu yang biasanya dipakai untuk membuat pakaian. Dapat diambil kesimpulan bahwa manusia dari zaman Neolitikum sudah berpakaian. Tembikar. Peninggalan berupa barang-barang tembikar atau periuk belanga terdapat di lapisan teratas dari bukit-bukit kerang di Sumatera. Pengertian manusia purba Homo sapiens. Homo sapiens atau manusia cerdas adalah manusia purba yang terbentuk setelah terjadi evolusi selama ribuan tahun. Manusia ini tidak hanya mampu membuat peralatan untuk sehari-hari, tetapi juga telah menggunakan akal dan memiliki sifat seperti manusia modern. Ciri-ciri fisiknya juga hampir menyamai fisik manusia yang hidup di masa sekarang. Homo sapiens merupakan spesies yang sangat tangguh dalam beradaptasi dengan lingkungannya. Selain itu, kapasitas otaknya jauh lebih besar daripada jenis manusia sebelumnya. Ciri-ciri Homo sapiens. Ciri-ciri: tinggi badan berkisar antara 130 sampai 210 cm
badan antara 30 sampai 150 kg. Volume otak antara 1000 sampai 2000 cc. Reduksi pada bagian gigi rahang dan otot-otot kunyah sehari mulai terdapat dagu pada rahang bawah. Otot-otot dan tulang-tulang ukurannya menjadi lebih mungil. Telah menggunakan bahasa untuk berkomunikasi. Penemuan Homo sapiens di Indonesia. Penemuan Homo sapiens di Indonesia adalah beberapa temuan. Jenis manusia purba di Indonesia yang paling mendekati jenis manusia sekarang adalah Homo sapiens. Penemuan fosil Homo sapiens di Indonesia berawal pada 1889 saat Van Richthofen menemukan beberapa bagian tengkorak dan kerangka manusia di daerah Jawa Timur. Homo sapiens di Indonesia kemudian digolongkan menjadi 3 jenis berdasarkan lokasi temuannya. Homo wajakensis. Homo wajakensis ditemukan di Wajak, Tulung Agung oleh Van Richthofen pada 1889. Temuan Richthofen digolongkan sebagai Homo sapiens pertama di Asia. Homo soloensis. Manusia purba jenis Homo soloensis ditemukan oleh von Koenigswald dan Weidenreich di dekat desa Ngandong, lembah Sungai Bengawan, Solo. Oleh sebagian ahli, manusia purba ini digolongkan dengan Homo neanderthalensis yang merupakan jenis Homo sapiens dari Asia, Eropa, dan Afrika yang berasal dari lapisan Pleistocene atas. Homo floresiensis atau manusia liang tua. Homo floresiensis ditemukan oleh Carter Brown dan Mac J. Marward pada September 2003. Manusia liang tua dianggap sebagai penemuan spesies baru yang kemudian diberi nama sesuai dengan tempat permukaannya di liang tua Flores. Langsung saja kita bahas. Zaman Batu Muda ini diperkirakan berlangsung kira-kira 2000 sampai 1500 sebelum Masehi. Kebudayaan ini merupakan kebudayaan yang menjadi dasar kebudayaan manusia sekarang. Dalam zaman ini mengalami perubahan pola hidup masyarakat, yaitu dari food gathering menjadi food producing. Maksudnya yaitu adalah dari yang sebelumnya mengumpulkan makanan menjadi memproduksi makanannya sendiri. Meskipun peralatan yang mereka gunakan masih menggunakan peralatan dari batu, tetapi yang membedakan peralatannya adalah sudah sedikit dihaluskan. Zaman Neolitikum memiliki dua kebudayaan. Nah, kalau kita lihat dari peta ini, tentu kita bisa mengetahui kebudayaan apa yang ada pada zaman ini. Yang pertama yaitu adalah kebudayaan kapak persegi, dan yang kedua adalah kebudayaan kapak lonjong. Berdasarkan kebudayaan ini, kita dapat mengetahui bahwa manusia pendukung zaman ini adalah dua ras yang harus kalian ketahui. Yang pertama itu adalah ras Malayan Mongoloid atau disebut juga sebagai Melayu Austronesia yang berasal dari kawasan Yunan atau disebut juga sebagai Cina Selatan. Mereka mendominasi wilayah bagian barat atau bisa kita ketahui adalah jalur selatan Indonesia, dengan jalur persebarannya meliputi Yunan, Thailand, Semenanjung Malaka atau Malaysia, Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, Flores, hingga ke Sulawesi Selatan. Mereka membawa kebudayaan kapak persegi. Sedangkan untuk yang kedua itu adalah ras Australomelanozoid yang bergeser sedikit ke arah timur, meliputi Yunan, Vietnam, Taiwan, Maluku, Sulawesi Utara sampai ke Papua. Kebudayaan ini membawa kebudayaan kapak lonjong. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana mereka bisa menyeberangi lautan? Dalam melakukan perpindahan melalui laut, para manusia pendukung zaman ini menggunakan alat transportasi yang disebut juga sebagai perahu cadik. Bangsa Melayu Austronesia datang dengan membawa kepandaian bercocok tanam di ladang. Tanamannya itu bisa berupa keladi, labu air, umbi, ya pokoknya yang berhubungan dengan
bercocok tanam. Itu ada sedikit tentang kebudayaannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kebudayaan yang dibawa pada zaman Neolitikum ini adalah kebudayaan kapak persegi dan kebudayaan kapak lonjong. Ciri zaman Neolitikum. Nah, untuk membahas tentang ciri-ciri ini, tentu kita bisa mengetahui karena zaman ini pasti lebih maju dari zaman sebelumnya. Yang pertama adalah food producing. Maksudnya yaitu mereka sudah bisa mengumpulkan makanannya sendiri. Bisa dari bercocok tanam, tadi contohnya. Yang kedua, mereka sudah bisa bertempat tinggal tetap. Maksudnya mereka sudah bisa membuat rumah sendiri, di mana rumah yang mereka bikin yaitu rumah panggung. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk menghindari binatang-binatang buas. Yang ketiga, sudah bisa bercocok tanam. Dan yang keempat, mereka sudah bisa berternak. Nah, itu sedikit tentang ciri-cirinya. Sekarang kita masuk ke hasil-hasil peralatan zaman Neolitikum. Hasil-hasil peralatannya itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah kapak lonjong. Kapak ini disebut juga sebagai kapak lonjong karena penampakannya itu berbentuk lonjong. Kapak lonjong sendiri terbagi menjadi 2, yang besar dan yang kecil. Yang besar itu disebut sebagai Welzen bale yang digunakan untuk memotong makanan dan juga sebagai alat perkakas. Sedangkan yang kecil itu disebut sebagai Klein bale yang dimana digunakan untuk benda wasiat atau upacara. Yang kedua, peralatan yang mereka gunakan yaitu adalah kapak persegi. Kapak persegi ini dibuat dari batu persegi. Kapak tersebut digunakan untuk mengerjakan kayu, menggarap tanah. Kapak ini juga terbagi menjadi 2. Ada yang besar, itu disebut beliung, yang dimana berfungsi sebagai alat untuk memotong. Dan yang kedua, yaitu yang lebih kecil, itu disebut sebagai tarah, yang dimana digunakan untuk sebagai batu asah. Yang ketiga, peralatan yang mereka tinggalkan yaitu ada tembikar atau gerabah. Gerabah ini dibuat dari tanah liat yang memiliki fungsi untuk berbagai keperluan seperti untuk menyimpan air dan menyimpan persediaan makanan. Dan yang terakhir, peralatan yang mereka tinggalkan ya adalah perhiasan. Masyarakat praaksara telah atau sudah mengenal perhiasan sejak zaman Neolitikum. Contoh perhiasan yang mereka buat adalah berupa gelang, kalung, serta anting-anting. Nah, itu pembahasan tentang zaman Neolitikum. Sekarang kita buat kesimpulannya agar lebih mudah kalian memahaminya. Ya, cara hidup pada zaman Neolitikum. Cara hidup zaman Neolitikum ini membawa perubahan-perubahan besar. Karena pada zaman ini manusia mulai hidup berkelompok, kemudian menetap dan tinggal bersama dalam kampung. Berarti pembentukan suatu masyarakat memerlukan segala peraturan kerjasama. Pembagian kerja memungkinkan perkembangan berbagai macam dan cara penghidupan di dalam ikatan kerjasama itu. Dapat dikatakan, pada zaman Neolitikum ini terdapat dasar-dasar pertama untuk penghidupan manusia sebagai manusia, sebagaimana kita dapatkan sekarang ini. Sekian.